Pagi Bu Angel, perkenalkan nama saya Jessica dari kelas 8 C absen 14 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktek sakramen Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu adalah tindakan Kristus sendiri yang mempersembahkan diri kepada Bapaknya untuk kita. Bagi umat Kristiani, perayaan Ekaristi itu dianggap sebagai sumber dan puncak kehidupan mereka, karena di dalamnya terdapat kehadiran dan pengorbanan Yesus Kristus dalam bentuk tubuh dan darahnya, atau sakramen Ekaristi. Doa syukur agung adalah bagian paling sakral di dalam Ekaristi, terutama selama konsekrasi. Saat imam mengangkat roti dan anggur, Allah hadir di antara kita dalam bentuk tubuh dan darah Kristus. Roti yang digunakan di dalam perayaan Ekaristi itu berasalkan dari gandum tanpa ragi, sementara anggur yang digunakan dalam perayaan Ekaristi berasalkan dari buah anggur yang diperas kemudian difermentasi secara alami. Penerimaan Ekaristi sebagai bagian dari sakramen inisiasi diakhiri dengan baptis dewasa dan penerimaan resmi. Mereka yang dibaptis saat masih kecil dapat menerima komuni pertama mereka ketika mereka genap 10 tahun. Mereka telah mendapatkan pengajaran tentang misteri Kristus selama waktu yang cukup sehingga mereka dapat menyambut tubuh Tuhan dengan iman dan khidmat. Mereka disarankan untuk mengikuti rekoleksi bersama orang tua dan mereka akan mengakui dosa mereka terlebih dahulu. Tentunya dalam menerima komuni saat Ekaristi ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah sudah menerima sakramen baptis terlebih dahulu apabila belum dibaptis secara Katolik. Yang kedua adalah terima dalam keadaan yang kudus. Yang ketiga adalah percaya kepada doktrin Gereja Katolik tentang konsekrasi. Yang keempat adalah melakukan puasa sebelum komuni. Dan yang terakhir adalah bebas dari sanksi ekskomunikasi. Pelaksanaan sakramen Ekaristi tentunya memiliki tata perayaannya sendiri. Berikut ini merupakan tata perayaan dari sakramen Ekaristi. Yang pertama akan diawali dengan ritus pembuka. Pada ritus pembuka akan ada perarakan masuk, setelah itu tanda salib, setelah tanda salib adalah salam, setelah itu pengantar, tobat, Tuhan kasihanilah, setelah itu kemuliaan, dan doa pembuka atau doa kolekta. Doa kolekta adalah doa yang bersifat mengumpulkan dan meringkas wujud-wujud doa dari umat beriman. Selanjutnya adalah liturgi sabda. Pada liturgi sabda ini akan diawali dengan bacaan 1, setelah itu mazmur tanggapan, setelah itu bacaan 2, setelah itu aleluya atau bait pengantar Injil, setelah itu homili, setelah itu syahadat, dan yang terakhir adalah doa umat. Setelah itu akan dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Pada liturgi Ekaristi ini akan dibagi menjadi 3, yaitu persiapan persembahan, diantaranya persiapan persembahan dan doa persiapan persembahan. Yang kedua adalah doa syukur agung, diantaranya adalah dialog pembuka, privasi, kudus, dan yang terakhir adalah komuni. Pada komuni ini ada Bapa Kami, embolisme, sebab Engkaulah Raja, doa damai, pemecahan hosti, persiapan komuni, penerimaan tubuh dan darah Kristus, pembersihan, saat hening, madah pujian, dan doa sesudah komuni. Selanjutnya itu akan dilanjut dengan ritus penutup. Setelah liturgi Ekaristi selesai, maka akan dilanjutkan dengan ritus penutup yang terdiri dari pengumuman amanat, pengutusan, berkat, pengutusan, dan perarakan keluar. Nah, begitulah merupakan tata cara perayaan Ekaristi. Dari tata cara perayaan Ekaristi ini, bagian puncaknya berada di liturgi sabda dan liturgi Ekaristi karena mereka saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam pengambilan komuni saat Ekaristi, tata caranya adalah yang pertama, lipat kedua tangan seperti ini. Setelah itu, tangan kiri menumpuk di atas tangan kanan. Setelah diberikan hosti oleh pastor, maka diambil hostinya lalu dimakan. Setelah itu tutup kembali tangan dan boleh kembali ke tempat semula. Untuk proyek agama kali ini, saya mengambil materi dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari sumber buku, yaitu buku agama dan juga dari e-book. Dan saya juga menggunakan beberapa artikel-artikel dari internet.